Hai teman-teman pendengar podcast Kata Revi, sekarang kita memasuki challenge yang keempat untuk kamu yang pengen membangun skill menulismu menjadi sebuah bisnis. Di tantangan yang keempat kali ini, saya akan membahas tentang dua hal, yaitu pricing atau pemberian harga dan juga networking. Dua hal ini biasanya menjadi hal yang bikin penulis itu ragu karena mereka takut gitu ya, apakah harga yang aku berikan ini layak gitu untuk eh, para penikmat atau pembacaku, dan apakah dengan networking ini aku bisa menjalin kerjasama yang baik, kolaborasi dan lain-lain. Oleh sebab itu, kali ini dengarkan podcast Kata Raffi hingga selesai ya. Soal networking dan juga pricing itu tidak hanya menjadi masalah di otak seorang penulis yang pengen monetisasi skill menulisnya, tapi juga biasanya menjadi keraguan bagi para first timer entrepreneur atau pebisnis pemula. Dulu saya juga mengalami hal yang sama, karena sebagai penulis pemula pasti agak malu atau kagok ketika ingin menentukan rate card atau menentukan harga. Sekarang yang akan saya bahas dulu adalah di bagian pricing atau pemberian harga. Karena tujuannya adalah monetisasi, maka kamu juga sudah mulai berpikir tentang bagaimana caranya memberikan harga untuk dirimu sendiri. Dan jangan lupa, karena namanya juga jualan, entah itu jasa atau produk seperti buku, atau mungkin kamu menjual produk digital, kalau misalnya kamu menulis e-book, bukan berarti kalau yang beli belum banyak itu maka kemampuan menulismu rendah. Jadi, yang perlu kamu harus sadari dari awal bahwa yang namanya jualan pasti butuh effort. Dan juga kualitas dirimu tidak tercermin dari rendahnya sales yang kamu terima atau yang kamu miliki. Ini yang harus menjadi disclaimer. Karena jangan sampai nih ketika kamu jualan cerita atau jualan jasa menulismu, lalu ternyata hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi, tiba-tiba kamu kendor gitu ya, terus kamu merasa bahwa, aku nggak bakat nulis nih, nggak ada yang suka bacaanku. No. Makanya sejak awal aku bilang, kenapa kamu harus punya semacam kerjaan utama atau bisnis utama yang bisa memberikan kamu dana cukup untuk menghidupi dirimu sendiri. Baru sambil kamu menjalankan monetisasi tulisanmu secara perlahan. Karena prosesnya it's not easy. Dan ini nggak cocok buat kamu yang pengen cepat kaya dengan instan. Ya, apalagi eh, dunia kreatif itu kan sesuatu yang tidak bisa kita lihat wujudnya ya. Karena ini kan sebuah ide. Bukan berarti nggak bisa. Bukan berarti kita semua mustahil untuk menjadi penulis yang bisa monetisasi skillnya. But back to the topic lagi. Bagaimana caranya untuk menentukan harga untuk skill menulis kita? Yang pertama tentunya selama prosesmu dari bulan 1 sampai bulan ke-6 itu saran saya ya, kamu juga membaginya menjadi dua. Ada produk yang kamu jadikan gratis dan ada produk yang bisa kamu monetisasi bahkan sejak bulan ke-3. Ya, karena kan kamu sudah membuat writing business plan, kamu juga sudah mulai merencanakan brandingnya. It's okay untuk membuat dua jenis tulisan yang akan kamu gratiskan dan akan kamu monetisasi. Kenapa kok nggak langsung jualan aja, Kak? Karena bagi saya sendiri, seseorang itu kan nggak mau langsung ditodongin untuk disuruh beli sesuatu, ya kan? You should nurture your audience. Karena kita bekerja di dunia kreatif, maka kita juga perlu tahu gitu ya hukumnya. Bahwa audiens itu nggak suka kalau langsung kamu todongin untuk membeli sesuatu. They should know about you and your ideas. Mereka harus tahu lebih dulu tentang dirimu dan juga tentang ide-idemu. Ini yang perlu kamu tanamkan di dalam benak gitu ya.
Jadi kalau misalnya kamu adalah seorang penulis cerita fiksi, maka produk gratisnya ya kamu nulis di Wattpad atau nulis di platform seperti kwp.id. Ada cerita yang memang kamu gratiskan dari awal hingga akhir, hingga tamat. Atau kamu juga bisa meletakkannya di sebuah platform yang membutuhkan iklan untuk dibuka sehingga kamu juga bisa dapat penghasilan dari view iklannya. It's okay gitu. Yang penting pembaca itu nggak perlu merogoh atau membayar koin gitu ya kalau misalnya di platform. Jadi mereka harus tahu dulu gimana sih caramu bercerita, gimana sih caramu untuk eh, menarik pembaca dengan plotmu yang menarik itu. Kamu bisa melihat komentar, kamu juga bisa mendapatkan feedback dari pembaca yang memang expert atau sama penulis gitu ya. You should make an audience. Jadi kamu harus punya audience dulu. Terus, kalau misalnya kamu udah punya yang gratis, ini tuh harus berjalan bersamaan dengan yang kamu jual. Jadi, saran saya sih, sebaiknya kamu fokus dulu menyelesaikan satu cerita gratis. Tapi Kak, saya tuh nggak punya tenaga buat nulis dua cerita langsung. Ya, it's okay. Berarti kamu jangan jualan dulu. Kamu fokus untuk menulis cerita fiksi itu. Atau kamu juga bisa mencoba melemparkan yang 30 gratis pertama. Ini syaratnya babnya harus panjang ya. More than 50 chapters. Jadi harus lebih dari 50 chapter mungkin. Nanti 1 sampai 40 itu gratis, sisanya baru kamu bikin berbayar. Itu juga bisa. Jadi ada yang gratis, ada yang berbayar. Selanjutnya, sambil kamu menyusun aktivitasmu sebagai penulis fiksi, kamu juga bisa menulis cerita pendek atau yang lain-lain gitu ya, yang bisa kamu bagikan. Jadi secara bersamaan, kamu nggak cuma fokus di satu cerita aja. Karena kan kamu juga penulis fiksi nih. Kamu bisa membagikan cerpen-cerpenmu secara gratis di media yang sama, tapi tidak dibuat berbayar atau fiksi mini. Kamu bisa mengeksplorasi cerita-cerita yang mediumnya pendek supaya orang tertarik untuk membaca ceritamu yang lebih panjang dan udah dibikin berbayar. Kalau misalnya nulis artikel, ini lebih mudah lagi karena nulis artikel berarti syaratnya kamu harus punya blog. Blog itu diisi dengan artikel. Nggak peduli kamu bikinnya di Substack, di Medium, Blogspot, atau WordPress. Cuma yang perlu saya tekankan, kalau kamu ingin menjadi seorang SEO content writer, milikilah blog sendiri yang bukan Medium, bukan Substack. Jadi WordPress.com atau Blogspot.com. Cuma kalau WordPress itu kan kalau dibuat berbayar kan menjadi WordPress.org. Dan kamu perlu membayar hosting tiap bulan selain domain yang per tahun. Kalau kamu malas ribet kayak saya yang rada-rada gaptek juga, tapi pengen one day ingin dijadikan domain berbayar, pakailah Blogspot. Karena blog saya wordholic.com hingga wordholic.my.id itu semua pakai Blogspot. Cuma fokus untuk membayar domain tahunan. Kalau yang .com itu sekitar 160 ribuan sekarang. Kalau yang mau versi murah ada .my.id yang harganya sekitar 20 sampai 30 ribuan per tahun. Jadi cuma fokus ini aja, fokus di membayar domain tahunan aja. Kenapa kok saya sarankan seperti itu? Karena kalau kamu fokusnya ingin naik level, nggak cuma content writer biasa, tapi menjadi seorang SEO content writer, di blog inilah kamu bisa berlatih secara gratis. Jadi kamu bisa tahu perkembangannya, kamu bisa belajar membaca Google Analytics, membaca tools SEO untuk blogmu sendiri. Kamu punya skill set yang nanti bisa dikembangkan untuk mengembangkan websitenya klien. Seperti yang sekarang saya lakukan dengan tim Workaholic. Awalnya saya cuma seorang content writer, but now I become a content strategist. Saya juga menentukan strategi konten untuk klien. It's learning by doing. Sambil kamu menyusun atau menulis blog tiap minggu, kamu bisa mencoba untuk membuka ini ya website freelancer. Kamu bisa aja cari bebas nih di Google tinggal cari mana aja yang butuh skill content writing. Di situ kamu bisa mencari dan kamu bisa menggunakan blogmu itu sebagai
salah satu portofolio. Jadi kamu bisa menjual jasamu sebagai seorang penulis artikel dan juga tetap upload tulisan secara gratis supaya bisa dibaca banyak orang. Kalau copywriting, berarti ya tulisan gratisnya berupa konten-konten yang memberikan manfaat sesuai dengan branding yang ingin kamu bangun di media sosialmu. Kemudian kamu juga bisa mencari job-job konten copywriting ya di platform-platform freelancer. Disinilah kamu bisa membagi menjadi dua. Soal pricingnya, tinggal lihat marketnya. Jadi itu fleksibel. Jangan sampai kamu banding harga terlalu berlebihan. Contohnya, kalau misalnya kamu jual per bab, rata-rata yang dijual adalah seharga 3.000 per bab. Untuk fiksi ya, untuk novel yang di platform. Ya jangan sampai kamu menjual cuma 500 rupiah, itu terlalu rendah. Kamu bisa lah mulai dari harga 1.500. Jadi tiernya itu jangan sampai ngebanting yang di bawah pasaran banget ya. Itu akan bikin apa ya, saya bilang, seperti merendahkan karyamu sendiri. Kemudian kalau untuk artikel pasarannya yang layak berapa? Misalnya per artikel 15.000 untuk tulisan 500-600 kata. Maka jangan sampai kamu mau mendapatkan job yang cuma ngasih 5.000 rupiah per artikel. Itu namanya kayak Romusha, kerja paksa ya. Jadi kamu mungkin perlu bertanya, perlu riset, hingga akhirnya menemukan harga yang pas untuk dirimu sebagai seorang pemula. Apalagi kamu udah building dari bulan pertama. Kamu sudah punya effort. Syaratnya ya jangan males-malesan. Kalau males-malesan ya value-mu tiba-tiba ngasih harga kemahalan, terus skillnya setelah dibaca sama klien atau pembaca, ternyata tidak sebagus harga yang kamu bikin dengan harga super mahal itu, ya jelas pembaca akan kabur atau audiens akan kabur. Jadi tiernya ini gratis dan berbayar sambil kamu riset, cari batas bawah dan batas atas, kamu bisa ambil sedikit di bawah batas bawah, tapi jangan sampai anjlok banget. Kalau misalnya kamu adalah pemula. Lalu setiap tahun, seiring dengan perjalanan waktu, kamu membangun skillmu, dengan syarat kamu masih konsisten dan fokus, hargamu otomatis akan naik. Seperti halnya inflasi gitu ya. Jadi kayak tiap tahun ada yang namanya penyesuaian harga sesuai dengan skillmu. Terutama kalau kamu udah punya mulai banyak pembaca atau mulai punya banyak klien, ya it's okay kalau kamu mau naikin harga atau pricing. Kemudian bagian kedua, networking. Dalam bisnis kita butuh networking. Kalau kamu menjadi seorang penulis yang juga memonetisasi, maka berpikirlah seperti seorang entrepreneur. Networking is a must. Kita udah nggak bisa lagi cuma mengandalkan, oke, aku menunggu pembaca pakai ads. No, you need to build a connection. Kamu harus mau untuk membangun koneksi atau hubungan dengan sesama penulis lain dan juga pebisnis kalau monetisasi. Nulis fiksi, carilah sesama autor fiksi. Lihat bagaimana cara mereka mengembangkan audiens mereka. Mungkin ada yang bisa kamu ATM, amati, tiru, modifikasi. Yang penting jangan memplagiat cerita fiksi orang lain, itu ya syaratnya. Kamu perlu juga nge-like, komen mereka, membaca tulisan mereka, jangan cuma minta di komen. Jangan menjadi orang yang egois ketika ada networking. Tapi tetap punya boundaries. Jadi kamu menghargai boundaries orang dan kamu juga harus punya boundaries yang bagus dari hari pertama kamu networking. Kalau ada orang yang cuma menghina tulisanmu dan tidak memberikan feedback yang konstruktif, jangan dimasukkan perasaan ya. Anggap aja itu komentar-komentar seperti orang-orang ya artis kan gitu ya. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Begitu yang harus kamu pikirkan dari awal. Boundaries itu ada di otakmu. Kemudian, networking itu di online ya kamu menghargai orang lain, tidak sembarangan berbicara. Ikutilah komunitas-komunitas online yang mempertemukan sesama penulis. Jangan cuma jadi silent reader. Berikan feedback kalau ada yang bertanya. Kamu juga bisa memberikan value dengan memberikan tips dan lain-lain, informasi-informasi lomba, gratisan, dan lain-lain. Itu akan membuat orang merasa, oh, kamu punya
ini ya, kamu adalah orang yang sangat positif ya, kamu adalah orang yang resourceful ya, atau punya banyak informasi. Nah, ini akan membuat orang tertarik untuk terkoneksi dengan kamu lebih dalam. Ini yang saya alami dengan Workaholic Class. Sehingga bisa berkolaborasi dengan banyak komunitas, dan ketika kita melaunch produk atau kelas, ada peserta yang mau ikut. Kemudian, di offline, jangan lupa, seorang penulis meskipun kamu introvert, udah nggak ada zamannya lagi cuma sembunyi di dalam kamar. Kamu perlu untuk terhubung dengan orang luar. Selama bukan pandemi yang mensyaratkan kamu untuk hanya di dalam rumah gitu ya, atau membatasi. Ketika di luar, kamu bisa bertemu dengan komunitas yang suka baca buku, atau komunitas yang suka nulis, atau komunitas bisnis. Karena pebisnis juga biasanya kalau punya medsos, they need writers, they need copywriters atau content writers. Mereka butuh penulis gitu untuk membangun branding media sosial atau website bisnis mereka. Kalau kamu adalah penulis fiksi, kamu bisa ikut komunitas baca. Di saat disitulah kamu bisa memperkenalkan personamu sebagai seorang penulis buku. Tidak cuma sekedar pembaca buku. Ya jangan cuma promosi ya. Jadi kalau ditanya kesibukannya apa, kamu bisa bilang, oh saya kerja kantoran sambil nulis novel. Masih pemula tapi udah mulai upload. Nah nanti mereka akan mulai tertarik gitu. Oh boleh dong, kasih linknya, terhubung. Dan kamu juga bisa tanya, ada yang suka nulis novel nggak? Aku juga mau mampir. Nah, akhirnya terbentuklah sebuah koneksi. Karena kamu tidak hanya ingin diperhatikan, tapi kamu juga memperhatikan orang lain. Itulah kunci networking. Lakukan secara berkala dengan genuine atau dengan tulus, tapi tetap punya boundaries. Jadi kalau ada orang yang ternyata menyepelekanmu, langsung hempas gitu ya. Nah, kamu sudah belajar tentang pricing dan juga networking. Bagaimana? Apakah kamu sudah memiliki gambaran utuh dari hari pertama hingga yang sekarang saya menjelaskan tentang bagaimana menjalankan bisnis sebagai seorang penulis? Semoga apa yang saya bagikan bisa memberikan sebuah insight dan harus langsung kamu praktekkan. Karena sekarang kita sudah di bulan Juli mau Agustus ya 2026. Ini bisa kamu lakukan di bulan depan hingga 1 tahun ke depan, pertengahan 2027. Udah nggak ada zamannya lagi, cuma bikin resolusi di awal tahun. Kamu bisa memulai di bulan mana aja. 12 bulan tidak dimulai dari Januari. But from the start, you make the decision. Tapi sejak bulan pertama kamu menentukan langkahmu, itulah bulan pertama. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Kata Revi, dan sampai jumpa di podcast Kata Revi berikutnya.